Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahatul Munawaroh, NIM 0510533325, Universitas Terbuka Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas 3, studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis finansial dengan objek usaha budidaya kacang tanah di Desa Sukamakmur RW 2 Unit 9, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara. Baiklah, tujuan praktek ini adalah untuk mengetahui apakah usaha kacang tanah yang dilakukan anggota kelompok wanita tani di Desa Sukamakmur ini layak atau tidak secara finansial. Dengan melihat biaya penerimaan, laba bersih, serta menghitung rasio, break-even point, dan payback period. Materi studi kelayakan agribisnis dalam praktek ini berfokus pada analisis aspek finansial non-faktor waktu dari usaha budidaya kacang tanah skala kecil di pedesaan. Petani kecil banyak menghasilkan kacang tanah yang merupakan salah satu komoditas pangan penting. Ini dipilih karena memiliki siklus produksi yang singkat dan memiliki kemampuan untuk membantu rumah tangga tani mendapatkan uang tambahan. Selain itu, usaha kacang tanah mendapat dukungan dari program pemerintah seperti bantuan pupuk dan pendampingan teknis di beberapa wilayah, seperti di Desa Sukamakmur ini. Oleh karena itu, menarik untuk menilai kelayakan finansialnya. Diharapkan melalui praktik ini, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman tentang teori yang terkandung dalam modul, tetapi juga dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk menganalisis usaha di lapangan dan membuat saran yang bermanfaat bagi petani. Tujuan praktik ini adalah mengidentifikasi struktur biaya usaha budidaya kacang tanah, menghitung arus kas, pendapatan, dan laba bersih, menilai kelayakan finansial berdasarkan rasio, BIP dan PIP, mengkaji sensitivitas usaha terhadap perubahan biaya bila subsidi dihentikan. Sumber pendanaan untuk menjalankan usaha kacang tanah dalam kasus ini berasal dari dua sumber utama, yaitu modal pribadi petani dan bantuan program pemerintah. Modal pribadi digunakan untuk membiayai pembelian benih kacang tanah sebesar 45.000 per cupak. Modal ini berasal dari tabungan petani atau hasil penjualan produk pertanian sebelumnya. Karena kebutuhan modal kerja sangat kecil, petani tidak perlu mengajukan pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian finansial yang tinggi dalam menjalankan usaha kacang tanah skala kecil. Bantuan program pemerintah berperan sangat besar dalam mengurangi beban biaya tunai petani. Bantuan tersebut berupa penyediaan pupuk kandang dan pupuk NPK secara gratis melalui petugas ketahanan pangan, serta bantuan alat semprot dari PPL yang dipinjamkan untuk digunakan bersama anggota kelompok. Selain itu, tenaga kerja lebih banyak berasal dari kontribusi anggota KWT sendiri yang bekerja sama di lahan secara gotong royong, sehingga tidak memerlukan pembayaran upah tunai. Pola gotong royong ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mengurangi biaya operasional usaha. Apabila di kemudian hari usaha akan diperluas atau intensifikasi dilakukan, petani dapat mempertimbangkan akses ke kredit lembaga keuangan lokal seperti koperasi atau BRI unit desa sebagai alternatif sumber pendanaan. Namun, dalam kondisi saat ini tidak diperlukan karena modal kerja dapat ditutupi sepenuhnya dari modal pribadi. Baiklah, di sini saya sudah bersama Ibu Kurniatun selaku Ketua KWT Ibu-Ibu Desa Sukamakmur RW 2 Unit 9. Di sini saya akan bertanya seputaran tentang laporan keuangan, Ibu. Apakah perusahaan ini menyusun laporan keuangan secara berkala, bulanan atau tahunan, Ibu? Tahunan. Tahunan ya? Iya. Ada catatan dari mulai tahun berapa? Ada, ini banyak ini bukunya. Ada 4 buku untuk laporan ke anggota-anggota KWT. Setiap tahun harus laporan sama anggota. Laporan setiap tahun.
Nah, ya siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan ini Bu biasanya? Ketua KWT-nya. Ketua ya, tidak ada bendahara atau yang lain sekretaris atau sebagainya. Bendahara sama sekretaris melimpahkan kepada ketuanya. Jadi saya ketuanya. Jadi saya yang bertanggung jawab. Apa saja komponen utama yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan ini? Masuk pemasukan dan pengeluaran itu harus ada, harus ditulis untuk melaporkan ke anggota-anggota biar pada percaya gitu. Bagaimana perusahaan mencatat transaksi keuangan hariannya, Bu? Itu setiap hari atau setiap pertemuan atau bagaimana pencatatannya itu? Setiap pertemuan atau setiap panen. Setiap panen ya. Ya, Panennya itu berapa bulan sekali atau menunggu berapa waktu lamanya? 3 bulan sekali untuk panen kacang tanah. 3 bulan sekali. Ya. Nah, kacang tanah yang sudah dipanen itu akan diproduksi sendiri atau bagaimana pengolahan selanjutnya? Tidak diolah itu untuk dibagikan ke anggota-anggota kita, anggota KWT itu. Jadi nggak ada pengolahan. Berarti tidak ada produksi atau olahan-olahan kacang lainnya gitu, Bu? Nggak ada? Tidak ada. Oke, baiklah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok wanita tani di Desa Sukamamur ini yang telah membantu saya dalam melaksanakan tugas praktek 3 studi kelayakan agribisnis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.